sebagai narasumber pada podcast kali ini. Di sini aku ingin bahas nih tentang asam lambung yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Ngomong-ngomong, aku nggak sendirian nih, aku ditemenin oleh kakak-kakak cantik dan ganteng dari mahasiswa Jember. Kita kenalan dulu yuk sobat. Halo kak. Halo. Dari mana nih? Aku dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan kesehatan. Oh iya, perkenalkan, nama aku Nuria Septiania. Halo kak Nuria. Halo kak. Aku Rendra Wahyudura, sama dari jurusan kesehatan Politeknik Negeri Jember juga. Wah, jurusan kesehatan nih teman-teman. Kalau boleh tahu pada semester berapa nih? Kita semester 3. Gimana kak, sama tugas-tugasnya aman nggak? Aduh, jangan ditanya kak kalau masalah tugas. Aku sempat kaget juga sih. Soalnya nggak sama loh sama semester 1 sama semester 2. Iya. Tiba-tiba semester 3 digempur tugas terus-terusan. Tiap minggunya pasti ada. Jadi sampai sempat aku ya telat makan gara-gara ngejar deadline tugas itu. Tapi kan seneng kan jadi cutting kalian? Ya, ada senangnya juga. Dan susahnya juga. Ya. Di sini tuh ya kita cuma ngobrol sering-sering aja ya kak. Jadi kayak santai aja gitu loh. Kalau boleh tahu nih kak, aku ya kan pengen tahu asam lambung itu gimana gitu ya. Kakak kan dari kesehatan nih ya. Gimana sih tanggapan kakak dengan asam lambung itu? Apa kayak penyebabnya, kayak misal kakak pernah juga gak sih kena asam lambung gitu? Dulu kak, dulu itu awal-awal aku masuk kuliah itu kayak kan stres banget ya, banyak tugas ya. tugas sampai lupa makan. Bahkan itu kayak makan itu cuma 1 hari Wah, iya 1 kan? kali. Itu Iya. habis maghrib baru makan. Terus kalau ada kuliah pagi gitu nggak pernah sarapan sama sekali. Wah, iya tuh kak. Iya. Jadi tuh kayak misal kakaknya ada kelas, udahnya kelas gak makan dah? Apa lanjut kerjain tugas sama gimana? Kalau di kelas itu biasanya kayak cuma beli cemilan gitu kak. Soalnya apalagi semenjak aku jadi anak kos ini ya, kayak apa ya, Makanya nggak teratur. makanya nggak teratur gitu. Apa gak kena asam lambung kayak gitu ya? Udah kena ini kak. Gimana kak rasanya kak? Kayak gimana efek-efeknya gitu? Kalau efeknya itu apa ya, Gejalanya kayak apa gitu kak? kayak gejalanya tuh kayak mual, terus pusing, sampai badan tuh berasa gemeter, kering gitu kak. Itu suka tiba-tiba apa kayak ada muncul gejala awalnya gitu kak? Muncul kak, kayak apa ya, di tenggorokan sini kayak kerasa pahit gitu loh. Apa sih, pahit ya? Iya Kayak iya. gitu. Aku loh alhamdulillah gak pernah punya asam lambung gitu Iya. ya. Jadi aku juga dari kakaknya. Itu apa semua gitu ya kak buat mahasiswa gitu? Kalau buat mahasiswa itu nggak semuanya sih kak kayak gitu, tapi aku melihat dari teman-temanku itu banyak yang kena asam lambung, yaitu soalnya telat makan gitu. Kalau misal kayak stres tugas gitu ngaruh juga gak sih kak kena asam lambung? Ngaruh kak, ngaruh banget kalau stres itu. Kalau dari kak Rendranya nih gimana nih tanggapannya? Ya kalau aku sendiri sih ya, aku ya kurang tahu juga aku kena penyakit lambung atau enggak. Tapi aku ya juga pernah ngerasain yang namanya perut itu tiba-tiba sakit, kayak mulut tuh rasanya pahit gitu loh. Aku Kayak tiba-tiba gasnya naik ke atas ya kak? ya tuh, aku pikirnya itu ya, oh paling cuman kelaparan lah. Lapar. Aku juga sih ya kan sering telat makan gitu loh, gara-gara ya kuliah masuk jam 7 gitu ya, jarang sarapan aku, sampai nggak pernah sarapan loh kalau masuk kuliah itu. Paling makan ya pulang kuliah Pulangnya jam siang, berapa tuh kak? ya biasanya ya Pulangnya itu biasanya jam 1, sore. ya jam 1. Kalau kadang males mau makan, ngantuk gitu, akhirnya tidur. Jadi makan-makan itu sekitar sore lah, Iya. jam 3-an. Kasian banget sih kakaknya. Apalagi kalau pulang sore itu kak nggak makan sama sekali. Kalau kalau dari kakaknya sendiri nih asam lambung itu karena gara-gara apa nih selain telat makan? Oh, kalau menurutku sih ya kayak sering mengonsumsi minuman lah, seperti kayak
minuman yang beralkohol, sering kayak minum kopi, itu efeknya keras banget loh ke parut rasanya Apalagi itu. belum makan. Benar. Terus kalau kayak makanan itu contohnya itu kayak makanan yang tinggi lemak itu loh. Iya. Contohnya kayak apa tuh kak? Tinggi lemak. Tinggi lemak itu kayak seperti makan bakso, Oh iya. terus mie ayam, Oh, yang habis itu pedes-pedes gitu ya kak? lagi sebelah kan kak, Iya, bener, suka bener banget. sukaannya para cewek-cewek ini. Terus untuk faktornya itu kayak apa kak? Faktor resikonya itu kayak apa dah? Obesitas gitu gak sih? Iya, bisa jadi obesitas, terus kehamilan, kebiasaan merokok, ya kayak Rendra tadi, Iya, kayak minum itu, minuman iya. beralkohol tuh. Jadi ya kak, asam lambung itu ya sebanyak itu ya kak ya. Kalau untuk cara pencegahannya dari kakaknya sendiri tuh gimana kalau kena asam lambung? Pencegahannya itu ya kita kayak Apa? rajin. Pernah periksa nggak kak kalian? Nggak pernah Nggak bisa, pernah, nggak pernah bisa. Kalau pencegahannya itu ya itu jangan telat makan, jaga pola makan, terus istirahat yang cukup, berolahraga. Ya kalau Seperti itu. saran dari aku sih ya, kalau emang udah ngerasa kayak gitu, udah tau lah kalau emang udah punya penyakit seperti itu, ya mending periksa lah ke dokter. Iya. Ntar kan pasti dikasih obat lah, jadi kita minum obat anjuran dari dokter itu, sering olahraga juga gitu. Daripada lebih bahaya banget Bahaya. kalau nggak diperiksakan. Kalau untuk pencegahan dan pengobatannya itu kayak apa kak? Kalau dari kakaknya sendiri atau mungkin kakak pernah tahu gitu loh, selain stres gitu? Kalau dari pencegahannya kembali lagi dari yang tadi kak, kita kalau bisa berolahraga Iya. gitu wes. Katanya olahraga nggak Enggak. pernah. Ya pernah olahraga, cuma kalau akhir-akhir ini tuh jarang Iya, banget, iya. jarang banget olahraga. Kalau kakaknya sendiri pernah nggak? Kalau aku sih ya hampir rutin lah, seminggu itu kadang 3 kali, 2 kali. Udah bagus ini. Ya sering enggak, soalnya aku kan- tiap hari Rabu, Mm-mm. Jumat sama Minggu itu sepak bola sering. Malah, iya. Pantesan ya nggak terlalu lemah kayak cewek langsung. Kalau aku anaknya tuh kayak males banget gitu kak, suruh olahraga gitu. Sebenarnya pengen, cuma kayak males gitu. Iya. Karena males ya kak ya. Kalau untuk pengobatannya sendiri gimana tuh kak? Menurut kalau pengobatannya itu ya kak, seperti lebih baik itu kayak konsultasi dulu ke Iya. dokter, terus minum obat apa ya, asam lambung itu biasanya kayak obat antasida gitu loh kak. Kakak suka obat gitu kak? Iya, kalau aku asam lambung naik itu selalu belinya antasida itu gitu. Jadi gitu ya Jaga, kak? jaga pola makan. Kalau bisa sebenarnya kuliah pagi itu kalau bisa makan Iya. biar bisa menghindari penyakit asam lambung. Ya dari pada intinya kan kita harus menghindari makanan yang mengandung kafein Mm-mm. gitu ya kak ya. Tapi kalau dari kakak sendiri nih makanannya teratur nggak? Kalau sih enggak, Tahu nggak teratur kan? ya enggak teratur. soalnya Soalnya tahu sendiri kan kak, Iya. kalau anak kos gitu. Tapi ya kak, semisal pas udah kejadian gitu tuh biar nggak tambah parah aja gitu kak. Jadi kita tuh kayak meminimalisir aja biar nggak lebih parah aja gitu. Kasihan kan kakaknya sendirian di kos kan. Iya. Iya. Cuma ya gimana ya, tapi emang kebanyakan anak kos seperti itu. Iya sih emang. Aku juga pernah jadi ngalamin sih. Ya, diusahain sih. kalau aku sendiri sih mulai sekarang ya nggak usahain. Mm-mm, Gimana caranya pokok pagi itu meskipun Makan. nggak pagi banget ada jeda kuliah itu sempat nyempetin Harus makan sih. sarapan Sarapan. mulai dari sekarang. Soalnya takut jadi malah jadi Tambah penyakit. parah. Apalagi kan kakaknya jadi kesehatan, Iya. jadinya kan pasti lebih tahu kan gimana efek sampingnya gitu. Ini kan. definisi kesehatan gak sehat ya kak. Jangan bilang gitu. Kak. Sudah. Nah
jadi gitu teman-teman, jadi sudah terjawab kan semuanya dari Kak Yulia sama Kak Rendra tentang penyebab kayak gejala gitu dari asam lambung. Jadi kita tuh kayak jangan telat makan meskipun tuh banyak tugas atau segala macam, dan kita lebih baik sih menjaga daripada harus mengobatin. Iya, betul sekali. Jangan kayak kita. Baik, terima kasih ya Kak atas sharing-sharingnya hari ini. Maaf ya ngerepotin kalian. Iya, nggak apa-apa. Aku juga makasih banget udah diundang di podcast ini, terus Iya. ngasih apa ya, berbagi ilmu lah ke semua gitu. Iya, ini tuh sangat bermanfaat banget sih Kak buat Iya. kita semua agar gak kejadian sama kakak ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kita sudah sharing-sharing ilmu nih. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Sekian dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast lain kali. See you. See you.